kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Suka Bertualang. Ini materi pembelajaran 1 ada di halaman 112 sampai dengan 120. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi subtema 3, Aku Suka Bertualang. Aku anggota pramuka yang suka bertualang. Bertualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman. Anggota pramuka senang bertualang. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mereka juga senang mengunjungi tempat yang belum dikenal. Mengunjungi berbagai tempat di Indonesia termasuk bertualang. Indonesia negara yang sangat kaya dengan budaya. Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Mengenal budaya Indonesia sebagai tanda cinta pada tanah air. Melihat keindahan alam Indonesia juga merupakan kegiatan yang mengasihkan. Mari kita bertualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia. Bertualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Saat bertualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Materi pembelajaran 1, ayo membaca anak-anak. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memerhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memerhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Mari memahami rambu-rambu lalu lintas. Perhatikan gambar berikut. Kita cermati dari rambu lalu lintas yang pertama, anak-anak. Di sini ada lingkaran berwarna merah, ada tulisan huruf S dicoret warna merah ini anak-anak. Tanda di samping berarti kendaraan dilarang berhenti. Lanjut ke gambar rambu yang kedua, ada lingkaran berwarna merah, ada huruf P, selanjutnya dicoret warna merah. Tanda di samping berarti kendaraan dilarang parkir. Selanjutnya, rambu yang ketiga ada garis-garis hitam dan putih anak-anak. Garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Garis hitam dan putih disebut zebra cross. Ayo berlatih anak-anak, gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas di atas. Lalu tuliskan arti dari rambu-rambu tersebut. Temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Perilaku yang tidak sesuai adalah Ibu memberi contoh. Menghentikan kendaraan di area dilarang berhenti. Memarkir kendaraan di area dilarang parkir. Menyeberang jalan tidak di zebra cross dan menyeberang jalan sambil bergurau. Perhatikan gambar berikut ini. Baik, kita perhatikan anak-anak, di sini banyak orang yang sedang berlalu lalang di jalan raya. Di sini Udin menyeberang jalan sudah tepat di zebra cross. Tetapi masih ada orang yang menyeberang tidak di zebra cross.
Di sini juga ada rambu-rambu lalu lintas anak-anak. Ada huruf S di sini, ada huruf B di sini, ada tanda lampu lalu lintas dan ada tanda orang menyeberang jalan. Rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar dan artinya. Baik, kita cermati dari rambu lalu lintas yang pertama anak-anak. Lingkaran merah ada huruf B yang dicoret. Artinya kendaraan dilarang parkir di area tersebut. Rambu yang kedua, lingkaran merah, huruf S dicoret anak-anak. Ini artinya kendaraan dilarang berhenti di area tersebut. Selanjutnya di sini ada persegi berwarna kuning rambunya, selanjutnya ada lampu lalu lintas. Artinya ada lampu lalu lintas di area tersebut. Dan yang keempat, ada rambu gambar orang sedang menyeberang jalan di zebra cross. Ini artinya area untuk menyeberang jalan atau tempat untuk menyeberang jalan. Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan kawan-kawan patuh pada peraturan. Ayo berlatih anak-anak. Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Baik, yang pertama ini jenis bendera merah. Banyak bendera yang ditemukan dengan turus 1, 2, 3, 4. Ditulis dalam bilangan, ditulis dengan bilangan angka 4. Selanjutnya jenis benderanya kuning. Banyak bendera yang ditemukan 1, 2, 3, 4, 5 yang miring di sini, 6, 7. Ditulis dalam bilangan angka 7. Jenis bendera hijau anak-anak. Banyak bendera yang ditemukan dalam turus 3. Ditulis dalam bilangan angka 3. Laporan tersebut disajikan juga dalam bentuk diagram. Laporan dalam bentuk diagram terlihat seperti berikut. Baik, ini adalah diagram batang banyaknya bendera anak-anak. Untuk sumbu yang mendatar, di sini adalah warna bendera, ada merah, kuning dan juga hijau. Dan di sini sumbu yang tegak atau vertikal, di sini banyaknya bendera anak-anak, dimulai dari angka 0 sampai dengan 8. Sekarang warna merah ada 4 di sini. Sampai batasnya angka 4 anak-anak di sini. Selanjutnya warna kuning ada 7 di sini. Warna hijau ada 3 di sini. Cobalah mewawancarai 10 orang temanmu. Cari tahu banyak temanmu yang mengenal rambu-rambu berikut ini. Simbol rambu lalu lintas dilarang parkir ini anak-anak. Banyak teman yang sudah mengetahui, misalnya ada 7 orang. Ibu memberi contoh. Ini yang ditanya ada 10 orang. Kalau yang sudah mengetahui 7, kita tulis 7. Simbol rambu lalu lintas yang kedua, huruf S dicoret ini dilarang berhenti anak-anak. Misalkan yang sudah mengetahui ada 5 anak. Kita tulis angka 5. Selanjutnya simbol rambu lalu lintas ada tanda lampu lalu lintas anak-anak. Artinya adalah lampu lalu lintas. Misalkan dari 10 orang teman yang sudah mengetahui ada 8, kita tulis angka 8. Lalu sajikan hasil wawancaramu dalam bentuk diagram. Baik, berdasarkan tabel yang sudah Ibu contohkan, daerah yang di blok berwarna hijau ini banyak siswa. Sekarang kita membuat diagramnya. Yang mengetahui arti rambu lalu lintas dilarang parkir ada 7 anak. Kita blok berwarna hijau sampai batas angka 7. Selanjutnya yang mengetahui arti rambu lalu lintas dilarang berhenti ada 5 siswa anak-anak. Kita blok berwarna hijau sampai batas angka 5 di sini. Selanjutnya yang sudah mengerti rambu ada lampu lalu lintas ada 8 siswa anak-anak. Kita blok sampai batas angka 8. Ada banyak kendaraan di jalan raya, ada mobil dan ada motor, ada juga sepeda dan bus.
Semua pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi. Semua harus mengikuti peraturan lalu lintas agar selamat di perjalanan. Perhatikan gambar di samping. Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Ini juga contoh gambar bus yang dihias anak-anak. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik dan ada juga yang berbentuk garis. Contoh benda seni berhias titik-titik sebagai berikut. Contoh benda seni berhias garis sebagai berikut. Kita cermati gambarnya anak-anak. Lanjut ke materi Ayo Berkreasi anak-anak. Cobalah kamu menghias gambar bus di bawah ini. Hiaslah menggunakan garis dan titik agar lebih menarik. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri untuk menghias sesuai dengan daya kreasi atau imajinasi anak-anak masing-masing. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.